Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaiza Fitri, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling, NIM 119103222250. Di sini saya akan mempraktikkan konseling keluarga yang dibimbing oleh Ibu Suci Habibah MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling keluarga. Konseling keluarga atau pemilih konseling ini merupakan upaya bantuan dan bimbingan yang diberikan konselor kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga dalam rangka pembenahan komunikasi keluarga agar potensi yang berkembang seoptimal mungkin dan masalah dalam keluarga dapat terselesaikan. Konseling keluarga ini bertujuan membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Isabella. Dan di sini saya ingin sedikit bercerita karena ada problem atau permasalahan keluarga. Dan permasalahan saya ini sudah saya ceritakan kepada teman-teman saya, tetapi belum ada solusinya. Dan lalu saya disuruh teman saya untuk datang ke sini. Katanya ibu bisa menangani permasalahan keluarga. Jadi begitu, Bu. Baik, Mbak, kira-kira permasalahan dari Mbak Bella ini bisa Mbak ceritakan kembali supaya saya bisa memberikan solusinya. Masalahnya begini, Bu. Ayah saya tuh suka marah-marah sama saya dan saya tuh suka dibanding-bandingkan, terutama sama kakak saya. Kakak saya selalu dipuji. Katanya kakak saya itu pintar, sukses, sementara saya malas-malasan. Saya juga masih kuliah, belum bisa cari uang. Dan saya selalu dimarah dan selalu salah di mata orang tua saya, terutama ayah saya. Kira-kira begitu, Bu. Nah, jadi permasalahan Mbak saat ini adalah ayah Mbak selalu menyalahkan Mbak dan membanding-bandingkan Mbak dengan kakak Mbak sendiri, begitu? Iya. Jadi permasalahan seperti ini alangkah baiknya Mbak dan ayah Mbak itu untuk datang secara bersamaan di sini supaya kita dengan mudah untuk memberikan solusinya. Nah, jadi alangkah baiknya besok Mbak kembali lagi ke sini dan membawa ayah Mbak untuk kita berikan solusi yang terbaik agar permasalahan ini kita selesaikan secara bersama-sama. Baik, Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Silakan, Mbak. Sampai jumpa besok pagi. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, Bu. Masuk, Pak. Silakan duduk, Pak. Silakan Iya, Bu. duduk. Jadi begini, Bu, sesuai dengan permintaan Ibu semalam, orang tua saya disuruh untuk datang ke sini supaya kita semua tahu di mana titik permasalahannya. Iya, benar, Mbak. Oh ya, sebelumnya ini benar dengan keluarganya Bapak Iswandi? Ya, benar, Bu. Baik, Pak, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurmaiza Fitri, bisa dipanggil Meli. Di sini saya bertindak sebagai konselor. Nah, mungkin semuanya di sini bertanya-tanya, terutama Bapak ya, kenapa kita berada di sini. Nah, sebelumnya saya di sini ingin menginfokan jika saat ini kita berada di sini karena adanya permintaan konseling dari anak Bapak, yaitu Mbak Bella. Nah, namun sebelum itu saya ingin menerangkan, sebelum konseling dimulai, saya ingin menjelaskan peraturan dari setiap sesi konseling yang akan kita lakukan.
Oke, mungkin yang pertama di sini saya ingin menjelaskan setiap sesi konseling ini berlanjut waktunya sangat terbatas. Nah, di mana waktunya nanti kurang lebih sekitar 30 menit ataupun 1 jam. Nah, mungkin jika nanti rasanya ada yang kurang, kita akan lanjut kepada sesi berikutnya atau konseling berikutnya. Nah, untuk masalah kerahasiaan, informasi yang Bapak dan Mbak Bella sampaikan kepada saya akan menjaga kerahasiaannya. Dan dijamin tidak akan saya bocorkan kepada siapapun. Jadi silakan Bapak bercerita kepada saya apa yang masih mengganjal kepada yang mungkin ada di keluarga Bapak dan Mbak Bella, begitu Pak. Nah, di sini saya berfungsi sebagai pendengar. Ya, diharapkan juga saya bisa memberikan solusi dari permasalahan keluarga Bapak. Jadi begitu Pak, apakah sudah Mbak Bella dan Bapak sudah mengerti? Jadi begini Pak, kemarin kan Mbak Bella ini menemui saya, kemudian bercerita katanya keluarganya itu, terutama Bapak itu suka marah-marah kepada Mbak Bella ini, dan kemudian Bapak ini suka membandingkan Mbak Bella ini dengan kakaknya. Kemudian Mbak Bella ini bercerita bahwasanya Mbak Bella ini selalu kakaknya itu selalu dibilang pintar dan sudah menjadi orang yang sukses. Nah, saya di sini sebagai konselor mencoba menanggapi permasalahan Bapak dan keluarga Bapak dan anak-anak Bapak. Siapa tahu saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini. Jadi sampai di sini, apakah Bapak bisa menceritakan kembali kepada saya apa permasalahan keluarga Bapak pada saat ini? Silakan Pak. Jadi begini Bu, ya saya sebagai orang tuanya Mbak Bella tentunya kan orang tua menginginkan anaknya itu baik-baik. Saya itu bukannya suka marah-marah Bu, tetapi hanya saja ingin meluruskan agar anak saya ini menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau pergi 2 hari 2 malam gak pulang itu kan salahnya Bu. Mamanya juga selalu memanjakan, itu menurut saya nggak boleh. Karakter juga harus kita perbaiki seperti kakaknya itu. Maksudnya kakaknya sudah sukses. Dia juga nurut, kalau diomongin selalu nurut. Nggak kayak Bella, kalau dibilangin selalu ngeyel, nggak mau menuruti apa kata orang tua. Begitu Bu. Nah, jadi begitu titik permasalahan dari Bapak dan Mbak Bella. Nah, jadi begini Mbak, sebenarnya apa yang orang tua Mbak bilang itu sebenarnya itu sudah benar. Tetapi Mbak yang menanggapi permasalahan ini itu mungkin berbeda cara pandangnya. Nah, di sini orang tua Mbak itu mungkin mereka itu marah, ya kan Pak, marah bergaul dengan orang luar, karena mungkin nanti jika pergaulan Mbak terlalu bebas nanti berdampak kepada efek-efek yang negatif yang mungkin tidak terkendali kepada Mbak Bella, begitu. Nah, untuk Bapak mungkin alangkah baiknya ketika memberikan pengertian kepada anak itu jangan emosi ya Pak, jangan selalu membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, karena masing-masing anak ini memiliki keahlian masing-masing dan memiliki fungsinya masing-masing. Jadi ketika kedua anak Bapak ini berbeda dalam caranya, Bapak itu nggak usah marah, karena setiap anak itu memiliki karakternya masing-masing. Misalkan anak Bapak yang satu ini lebih suka bekerja daripada kuliah, dan anak yang Bapak yang satu ini lebih suka kuliah daripada bekerja, begitu Pak. Jadi Bapak tidak harus mengharuskan anak Bapak itu untuk sukses semuanya, begitu Pak. Seperti Mbak Bella ini kan dia itu tidak suka mungkin untuk kuliah, jadi mungkin tidak mau mengikuti jejak kakaknya itu untuk menjadi orang sukses. Jadi Bapak tidak bisa memaksakan Mbak Bella ini untuk sama seperti kakaknya, karena memang setiap anak itu memiliki
keahliannya masing-masing. Kalau anak kedua bapak ini dibanding-bandingkan, jadi mereka ini merasa tersakiti, dalam artian mereka ini rasa cemburu. Dan jika cemburu ini timbul, maka efek-efek negatif itu akan datang kepada diri mereka. Jadi akan mengakibatkan permusuhan antara kedua saudara ini, begitu Pak. Oh, berarti cara saya mendidik anak itu salah ya Bu, atau bagaimana? Sebenarnya bukan salah sih Pak, cuman kurang tepat saja begitu. Karena anak-anak kita ini, terutama anak bapak, juga memiliki hati. Mereka ini bisa merasakan ketika sesuatu yang mereka lakukan itu salah gitu. Jadi ketika permasalahan yang mereka lakukan itu salah, mereka ini merasa minder dan mencari ketenangan di luar. Kemudian ketenangan ini akan berdampak hal-hal yang negatif, begitu Pak. Nah, di sini saya sangat berharap kepada Bapak agar berlaku adil terhadap kedua anak Bapak ini, dan tidak membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian keduanya ini tidak saling berselisihan, karena jika Bapak selalu membanding-bandingkan mereka ini, tentunya mereka ini merasa cemburu, ya kan Pak? Antara Mbak Bella ini dengan kakaknya itu tentunya merasa cemburu, dan akhirnya timbullah perselisihan. Jadi sebelum hal itu terjadi, maka lebih baik kita segera untuk mencegah ke depannya supaya tidak terjadi hal sedemikian rupa, begitu Pak. Baik Bu, terima kasih atas sarannya Bu. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Mbak Bella sendiri lain kali jika Bapak atau ayah Mbak Bella ini memberikan pemahaman, jangan emosi atau marah kembali kepada ayah Mbak Bella ini, karena apa yang beliau sampaikan kepada Mbak Bella itu sebenarnya itu sudah benar, tapi tanggapan Mbak Bella sendiri kepada ayah Mbak Bella itu salah. Sebenarnya apa yang mereka bilang itu benar. Itu menunjukkan bahwa ayah Mbak Bella ini sayang kepada Mbak Bella. Jadi dalam artian mereka itu tidak mau Mbak Bella ini kenapa-kenapa atau bergaul dengan orang yang salah. Jadi begitu ya Mbak Bella. Ya Pak. Masalah ini sampai di sini sudah clear ya Pak. Sudah Bu. Jadi jika masih ada yang kurang, bisa kita lanjutkan kepada konseling berikutnya, atau Bapak bisa menemui saya lagi. Baik Pak dan Mbak Bella, rasa saya konseling kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Apakah Bapak dan Mbak Bella ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa cukup sampai di sini saja dulu Bu. Baik, kalau begitu kita tutup saja ya Pak. Kalau begitu kami mohon pamit pulang dulu Bu. Baik, silakan Pak dan Mbak Bella. Terima kasih ya Mbak Bella dan Bapak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.